Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi ini topik yang akan saya angkat yaitu tentang kemerdekaan atau merdeka.
Tentu kita semua tahu bahwa di bulan ini, di bulan Agustus ini, bangsa kita sedang merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Bersyukur bahwasanya bangsa kita dapat melewati pandemi yang selama 2 tahun lebih melanda bangsa kita. Tetap kita doakan bangsa kita, pemimpin kita beserta dengan jajarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kemerdekaan didefinisikan yaitu adalah bebas, tidak terikat, dan lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sangat berharga. Nah, banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Bukankah itu yang terjadi dengan bangsa kita di tahun 1945? Bagaimana begitu banyak bentuk pertumpahan darah, peperangan sana sini demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Nah, untuk bisa merdeka seperti sekarang, bangsa kita mengalami penjajahan terlebih dahulu, di mana tentu saja banyak hal yang negatif, banyak hal yang positif dari adanya penjajahan ini. Kerja Rodi, kerja Romusa sudah tidak asing lagi didengar ketika berbicara tentang kemerdekaan. Nah, berbagai perlawanan di seluruh wilayah Indonesia pun terus dikerahkan untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan. Nah, sering sekali kita memikirkan kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan. Sering sekali kita hanya memikirkan, karena kita sudah merdeka berarti kita bebas dari segala tantangan, bebas dari segala halangan atau rintangan, bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Namun Alkitab mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang benar. Apakah kemerdekaan yang sejati itu? Firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Kristus membebaskan kita, Yesus Kristus membebaskan kita dari hukuman, dari kuasa dosa, dari belenggu dosa melalui pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, kita telah menang atas kuasa maut. Kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah yang Tuhan Yesus berikan, merupakan anugerah Tuhan Yesus yang sangat besar karena Dia berkorban di atas kayu salib. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Itulah yang disebut kemerdekaan sejati. Itulah mengapa dibilang kemerdekaan itu sangat mahal, karena ada pengorbanan. Seharga dengan darah yang tertumpah dari Yesus Kristus. Nah, tentu saja kita tidak cukup hanya sampai di merdeka saja. Kita jangan melupakan ini yang juga penting, kemerdekaan juga harus dipertahankan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan Kristus, yang dikorbankan oleh Kristus, itu harus dipertahankan. Sama juga dengan bangsa kita. Kemerdekaan yang sudah dicapai para pahlawan kita itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Jangan sampai kita tidak bisa mempertahankan kemerdekaan bangsa kita di pertengahan atau sudah sampai 77 tahun. Jangan sampai bangsa kita bisa terpecah lagi. Terpecah belah. Makanya diperlukan yang tidak kalah penting, kemerdekaan itu harus dipertahankan, Bapak Ibu. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejatinya. Nah, kemerdekaan membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita. Merdeka bukan berarti bebas berbuat dosa. Tetapi kita harus merdeka dalam kebenaran. Itulah yang dapat melawan dosa.
Kebenaran itulah yang memerdekakan kita, kata firman Tuhan. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan, dahulu memang kamu hamba dosa. Dalam Roma 6 ayat 17-18, dahulu kamu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, inilah yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Oleh sebab itu, marilah kita mempertahankan kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Mengisi kemerdekaan dan melayani sesama dengan penuh kasih. Kasih dengan penuh mengasihi sesama. Nah, kita membawa dampak bagi masyarakat di sekitar kita. Kita membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita, bagi rekan-rekan kita di pekerjaan, dimanapun kita berada. Nah, masih banyak yang terbelenggu, yang terjajah oleh dosa. Nah, kita yang telah memerdekakan inilah Tuhan mengharapkan atau Tuhan mau kita menolong mereka-mereka yang masih terbelenggu dalam dosa. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwasannya kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih buat bangsa kami yang sudah 77 tahun menjalani kemerdekaannya Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin kami juga berdoa buat pemimpin kami, Presiden Jokowi beserta jajarannya. Biarlah roh hikmat daripada-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar memimpin dengan roh yang takut akan Engkau. Tuntun kami juga dalam kami mempertahankan kemerdekaan di dalam kami sebagai orang percaya Tuhan Yesus. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tolong kami untuk kami dapat mempertahankan kemerdekaan yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami satu hari ini ke depan Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.